Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Faikotulimah, NIM T 2019-1201. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi, tahun pelajaran 2021-2022. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas, program studi pendidikan agama Islam. Dosen pembimbing Bapak Ahmad Diaul Haq, MPD. Selanjutnya ada abstrak. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya ada kata pengantar dan ada daftar isi. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah rendahnya pencapaian hasil belajar siswa. Banyak siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan yang berasal dari faktor dalam diri siswa atau internal maupun berasal dari luar diri siswa atau eksternal. Sebelumnya, peneliti telah melakukan studi pendahuluan berupa wawancara kepada salah seorang guru fikih di MI Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam proses belajar mengajar fikih, ada sebagian siswa yang memahami dan ada juga yang belum memahami. Siswa yang cenderung sulit memahami pelajaran fikih yang berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Kurangnya penggunaan model, strategi, dan metode dan pendekatan pembelajaran fikih di kelas 5. Kurangnya keaktifan siswa di kelas pada proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran fikih yang terdapat di MI Sunan Ampel Mulyosari selama ini hanya cenderung dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu menggunakan metode ceramah, tapi juga dibarengi dengan metode tanya jawab. Dalam proses pembelajaran berlangsung, terdapat kendala-kendala atau kesulitan yang dialami oleh guru, seperti adanya salah satu siswa yang hyperaktif sehingga menghambat proses pembelajaran di kelas. Ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah, saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan strategi pembelajaran ekspositori pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi materi fikih pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi. Cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bisa menggunakan metode ceramah atau tanya jawab, dan di sini saya akan menambahi dengan metode quiz game. Nah, dengan menggunakan metode tersebut diharapkan siswa mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan tidak hanya guru saja yang menjelaskan, tetapi siswa pun berperan aktif dengan melakukan tanya jawab kepada guru jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya ada tujuan penelitian, untuk mendeskripsikan penerapan strategi pembelajaran ekspositori pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi. Yang kedua, mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan implementasi materi fikih pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel Mulyosari, Banyuwangi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam bidang pendidikan agama Islam.
Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini menghasilkan pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya terkait dengan strategi pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi peneliti, bagi lembaga, dan bagi sekolah MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi. Selanjutnya ada definisi istilah. Definisi istilah ini diambil dari judul variabel, yaitu ada penerapan, strategi pembelajaran ekspositori, hasil belajar, dan mata pelajaran fikih. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Poin A yaitu kajian terdahulu. Penelitian terdahulu untuk menguatkan penelitian ini, maka penelitian membuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya. Maka data yang perlu dihimpun oleh peneliti berupa karya-karya, antara lain di sini saya mengambil 3 judul penelitian terdahulu. Ada yang pertama dari Gestiana Ragin dan kawan-kawan, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2020, dengan judul Implementasi Strategi Pembelajaran Ekspositori untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang kedua ada Yanto Rumblawer dan kawan-kawan, PGSD Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan BIAT tahun 2018, dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri Saribi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yang ketiga ada Umi Nur Azizah, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan strategi ekspositori dalam pembelajaran bahasa Arab di MTS Al-Hidayah Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2016-2017 dengan jenis penelitian kualitatif. Kajian teori. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Hoekilen menamakan strategi ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kajian teori yang kedua ada hasil belajar siswa. Pengertian hasil belajar siswa menurut Hamalik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Dan kajian teori yang ketiga ada mata pelajaran fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam yang disimpulkan dengan jalan rasio berdasarkan dan alasan-alasannya. Fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori ini pembahasan dari definisi istilah atau judul dalam penelitian ini dengan dijelaskan secara lebih rinci dan jelas. Jadi kajian teori yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Kajian teori yang kedua ada hasil belajar siswa yang meliputi pengertian hasil belajar. Dan kajian teori yang ketiga ada pengertian dari mata pelajaran fikih. Selanjutnya ada hipotesis tindakan.
Berdasarkan beberapa penjelasan atau pemaparan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran ekspositori dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyasari, Desa Bunder, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara langsung. Yang kedua ada lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di MI Sunan Ampel, Desa Bunder, Kecamatan Kabupaten Mulyasari, Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Ketiga ada waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 bulan November 2021. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyasari, Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah siswa 29 anak yang terdiri dari 15 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Yang ketiga ada prosedur penelitian yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap laporan. Yang keempat ada pelaksanaan siklus penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan untuk 3 siklus. Ada observasi awal, refleksi awal. Selanjutnya ada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat, menyalin, dan mendokumentasikan data yang sudah ada sebagai hasil penelitian. Keenam, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Instrumen penelitian ada instrumen tes, berupa soal ganda dan esai. Yang B, instrumen non-tes yang berupa wawancara, lembar observasi, dan angket. Yang ketujuh, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis catatan, hasil observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Yang kedelapan ada keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian data diolah menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Yang kesembilan, indikator keberhasilan. Keberhasilan proses dan keberhasilan hasil. Indikator keberhasilan proses keteraksanaannya RPP dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Sedangkan aspek keberhasilan dari siswa dapat dilihat dan diukur dari peningkatan hasil belajar, keterampilan berkomunikasi, serta aktif dalam pembelajaran dengan mengadakan penilaian 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ke-10 ada tim peneliti. Dalam penelitian tindakan kelas terdapat tim peneliti dan pembagian tugas. Ada Bapak Ahmad Hamdani SPD sebagai Kepala Sekolah dan Informan. Ada Ibu Fatimah SPDI sebagai Guru dan Informan. Dan saya sendiri sebagai peneliti. 4 ada hasil dan pembahasan. Poin A, gambaran objek penelitian. Yang pertama adalah latar belakang lingkungan madrasah yang meliputi sejarah, letak geografis, identitas lembaga atau sekolah, sarana dan prasarana,
dan data pendidik dan tenaga kependidikan. Pada siklus pertama meliputi tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Peneliti melaksanakan pembelajaran siklus pertama pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 di kelas 5 MI Sunan Ampel Mulyasari pada jam ke-1 dan ke-2, yaitu jam 7 sampai jam setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yang terakhir ada tahap refleksi, yang meliputi refleksi dengan teman sejawat dan refleksi mandiri. Selanjutnya ada siklus yang kedua, yaitu meliputi tahap perencanaan. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus kedua, rencana penulis adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan pada waktu pembelajaran di siklus yang pertama. Tahap pelaksanaan pada siklus kedua ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 di kelas 5 semester 2 MI Sunan Ampel Mulyasari pada jam pelajaran ke-1 sampai 2, yaitu pada pukul 7 sampai 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat. 3. Ada tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tabel siklus kedua ini mengalami kenaikan daripada siklus yang pertama. Yang dia ada tahap refleksi. Selanjutnya ada siklus yang ketiga atau yang terakhir, ada tahap perencanaan. Rencana perbaikan pembelajaran pada siklus 3 untuk memperbaiki semua kekurangan pembelajaran dalam siklus 2. Bagaimana yang sudah tertulis pada tahap refleksi di siklus kedua. Yang B ada tahap pelaksanaan. Tabel hasil tes siklus 3. Dalam siklus 3 ini menunjukkan kecenderungan siswa aktif dalam proses pembelajaran ditandai dengan naiknya nilai siswa yang tuntas. Yaitu dengan siklus yang pertama berjumlah 14 siswa, naik pada siklus kedua berjumlah 20 siswa. Yang D ada tahap refleksi. B ada pembahasan. Pembahasan mengenai hasil tindakan dari siklus yang telah dilaksanakan akan dipaparkan sebagai berikut. Untuk siklus pertama, kategori tuntas dengan jumlah siswa 14, yang belum tuntas 15. Untuk siklus yang kedua, untuk kategori tuntas 20 anak dan yang belum tuntas 9. Dan siklus ketiga untuk kategori tuntas 29 dan belum tuntas 0. Jadi dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada tahap siklusnya. Pada tahap siklus 1 ketuntasan siswa 48,2% dan kemudian pada tahap siklus kedua mengalami peningkatan lagi sebesar 68,9%. Dan pada siklus ketiga meningkat dengan ketuntasan 100%. Bab 5 ada penutup, yaitu kesimpulan. Hasil belajar siswa dan prestasi belajar siswa MI Sunan Ampel Mulyasari pada mata pelajaran fikih, siswa dari seluruh siswa MI Sunan Ampel Mulyasari sudah mencapai secara ketuntasan dan hanya sedikit siswa yang memerlukan remedial.
Jika dianalisa dengan teori ketuntasan bahwa kelas dianggap berhasil dan efektif jika 75% siswa sudah mencapai ketuntasan, 75% dari pelajaran dapat dikuasai oleh seorang siswa, maka MI Sunan Ampel Mulyasari semester pertama pada pembelajaran fikih dapat dinyatakan berhasil dan efektif karena sudah mencapai KKM 75%. Yang pertama, dalam setiap pembelajaran perlu adanya pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa. Yang kedua, siswa sangat membutuhkan motivasi dari seorang guru. Yang ketiga, dalam pembelajaran yang terpenting adalah tercapainya tujuan dari pembelajaran.